Pernahkah kamu berada di sebuah ruangan, lalu tiba-tiba semua mata tertuju pada seseorang yang baru saja masuk, padahal ia tidak mengatakan apapun? Ia tidak mengenakan pakaian mencolok, tidak berbicara keras, dan bahkan tidak banyak bergerak. Tapi entah kenapa, keberadaannya langsung terasa kuat. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuat orang lain merasa harus memperhatikan. Sosok semacam ini disebut berwibawa. Dan wibawa, ternyata, bukan sesuatu yang hanya dimiliki oleh para pemimpin besar, orang kaya, atau tokoh terkenal. Siapapun bisa memiliki wibawa, termasuk kamu. Banyak orang mengira bahwa wibawa datang dari jabatan, status sosial, atau kekayaan. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Ada orang yang punya jabatan tinggi, tapi tidak disegani. Ada pula yang hartanya melimpah, tapi ucapannya tidak pernah didengar. Sebaliknya, ada orang biasa, dengan kehidupan sederhana, tapi setiap kali ia berbicara, orang-orang mendengarkan. Setiap kali ia melangkah, orang-orang memberi ruang. Wibawa bukan soal posisi, tapi tentang bagaimana kamu membawa dirimu. Menjadi pribadi yang berwibawa tidak berarti kamu harus menjadi keras, sok serius, atau membuat orang lain merasa terintimidasi. Justru sebaliknya, orang yang benar-benar berwibawa biasanya tampil dengan ketenangan, ketegasan, dan kendali diri yang baik. Ia tidak banyak bicara, tapi kata-katanya penuh makna. Ia tidak mencari perhatian, tapi kehadirannya sulit diabaikan. Dan yang paling penting, wibawa sejati datang dari dalam, bukan dibuat-buat dari luar. Di video ini, kita akan membahas secara mendalam tentang 10 hal penting yang bisa membuat kamu terlihat lebih berwibawa. Bukan hanya agar kamu tampak dihormati orang lain, tapi agar kamu bisa membawa pengaruh yang baik, membangun kepercayaan, dan menjadi pribadi yang lebih kuat secara batin. Setiap poin akan dibahas perlahan dan mendalam, dengan ilustrasi dan contoh-contoh nyata yang bisa langsung kamu pahami dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dari hal pertama. 1. Ketegasan dalam bersikap, bukan kekasaran dalam bicara. Banyak orang salah kaprah ketika mencoba tampil berwibawa. Mereka mengira bahwa menjadi tegas berarti harus menjadi galak. Mereka pikir, jika ingin dihormati, mereka harus membentak, bersuara keras, atau menunjukkan wajah marah. Padahal, tegas tidak sama dengan kasar. Justru orang yang kasar seringkali kehilangan wibawanya karena dianggap tidak mampu mengendalikan emosi. Sementara orang yang benar-benar tegas, justru mampu bersikap jelas tanpa kehilangan ketenangan. Bayangkan seseorang yang sedang memberikan arahan dalam sebuah rapat. Ia tidak meninggikan suara, tapi setiap kalimatnya jelas, terstruktur, dan langsung pada intinya. Ia mendengarkan dengan saksama ketika orang lain berbicara, dan menjawab dengan penuh perhatian. Saat ia tidak setuju dengan sebuah pendapat, ia menyampaikan penolakannya dengan kata-kata yang sopan, tapi tidak membiarkan dirinya digoyahkan oleh tekanan. Ketegasan seperti inilah yang membangun wibawa sejati. Tegas berarti kamu tahu apa yang kamu mau dan kamu tidak ragu untuk menyampaikannya. Tegas berarti kamu berani berkata, tidak, ketika memang tidak setuju, tanpa merasa bersalah atau perlu memberi penjelasan panjang lebar. Tegas juga berarti kamu mampu mengambil keputusan dan bertanggung jawab penuh atas pilihan yang kamu buat. Ada cerita menarik tentang seorang kepala sekolah yang sangat disegani oleh guru-guru dan murid-muridnya. Ia tidak pernah marah-marah di depan umum, tidak pernah mempermalukan siapapun. Tapi saat ia berbicara, semua mendengarkan. Saat ia meminta sesuatu dilakukan, semua bergerak. Ketika ditanya apa rahasianya, ia hanya berkata, saya hanya berusaha jujur dan konsisten. Kalau saya bilang ya, berarti ya. Kalau saya bilang tidak, berarti tidak. Dan saya selalu berusaha menyampaikan itu dengan sopan. Sederhana, tapi inilah esensi dari ketegasan yang berwibawa. Di kehidupan sehari-hari, kamu bisa melatih ketegasan dengan cara yang praktis. Misalnya, saat seseorang meminta bantuan yang sebenarnya tidak bisa kamu berikan, jangan mengatakan, mungkin, hanya karena tidak enak hati. Katakan dengan tenang, maaf, saya belum bisa bantu untuk yang ini. Atau saat kamu merasa keberatan atas perlakuan seseorang, sampaikan keberatanmu dengan sopan tapi jelas. Saya merasa tidak nyaman dengan cara kamu berbicara tadi. Kalimat seperti ini memang terdengar ringan, tapi dampaknya sangat besar dalam membentuk persepsi orang lain terhadap dirimu.
Perlu juga diingat bahwa ketegasan harus disertai dengan rasa hormat. Berwibawa bukan berarti membuat orang takut, tapi membuat mereka segan. Ketika kamu bisa bersikap tegas tanpa menjatuhkan orang lain, kamu sedang membangun wibawa yang tulus. Dan ini adalah hal yang akan dikenang orang, bahkan ketika kamu sudah tidak ada di ruangan itu lagi. Orang yang tegas juga biasanya punya pendirian yang kuat. Mereka tidak mudah terbawa arus, tidak gampang dipengaruhi oleh tekanan lingkungan, dan tidak terlalu peduli dengan penilaian yang tidak relevan. Tapi mereka juga terbuka untuk mendengar, mempertimbangkan, dan memperbaiki jika memang diperlukan. Pendirian yang kuat tidak sama dengan keras kepala. Pendirian adalah arah, sedangkan keras kepala adalah penolakan untuk bergerak, bahkan ketika jelas-jelas salah arah. Bisa dikatakan bahwa ketegasan adalah semacam magnet. Orang-orang secara alami tertarik pada pribadi yang tahu apa yang ia inginkan, tahu bagaimana mencapainya, dan tidak mudah digoyahkan oleh tekanan. Ketegasan yang jernih ini menciptakan rasa aman bagi orang lain. Dan rasa aman ini adalah pondasi utama dari wibawa. Karena pada akhirnya, orang akan lebih menghargai mereka yang bisa diandalkan, daripada mereka yang hanya pandai berbicara tapi mudah berubah arah. Tentu saja, melatih ketegasan bukan hal yang bisa dicapai dalam semalam. Diperlukan keberanian untuk mulai berkata jujur, terutama pada diri sendiri. Apakah keputusan ini benar-benar sesuai dengan nilaimu, atau hanya karena tekanan? Apakah kamu berkata, ya, karena sungguh-sungguh ingin membantu, atau karena takut ditolak? Semakin sering kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jujur, semakin kuat pondasi wibawa yang kamu bangun. Dan yang terakhir, jangan pernah berpikir bahwa menjadi tegas akan membuat kamu terlihat jahat atau tidak disukai. Justru sebaliknya, orang akan lebih menghargaimu karena kamu jujur pada dirimu sendiri. Mereka mungkin tidak selalu setuju, tapi mereka akan tahu bahwa kamu adalah pribadi yang bisa dipercaya. Ada satu ciri khas yang sering terlihat pada orang-orang berwibawa. Mereka tidak banyak bicara, tapi ketika mereka berbicara, setiap kata terasa bermakna. Ini membawa kita pada hal kedua yang bisa membuat kamu terlihat berwibawa, kemampuan mengatur cara berbicara. Bukan hanya soal apa yang kamu katakan, tapi bagaimana kamu menyampaikannya. Bayangkan dua orang yang sedang berbicara di depan umum. Yang pertama berbicara cepat, nadanya naik turun, banyak menggunakan kata-kata pengisi seperti atau ya. Ia terlihat gugup, tangannya bergerak terus, matanya tidak fokus. Yang kedua berbicara pelan dan terukur. Setiap kata terasa seperti telah dipilih dengan hati-hati. Ia memberi jeda saat diperlukan, matanya menatap tenang ke arah lawan bicara, dan tubuhnya tegak dengan santai. Meskipun isi pembicaraan keduanya sama, orang yang kedua akan jauh lebih dipercaya dan dihormati. Inilah kekuatan dari penguasaan cara berbicara. Berbicara dengan wibawa bukan berarti berbicara dengan keras. Justru banyak orang yang berwibawa memiliki suara yang cenderung tenang dan dalam. Mereka tidak merasa perlu berteriak untuk didengar, karena mereka tahu bahwa kualitas isi dan cara menyampaikan jauh lebih penting daripada volume suara. Mereka berbicara seperlunya, tidak berlebihan, tapi juga tidak pelit kata. Dan yang paling penting, mereka tahu kapan harus diam. Diam, dalam banyak situasi, bisa jauh lebih kuat daripada kata-kata. Diam bisa menjadi bentuk perlawanan, bentuk kontrol diri, atau bahkan bentuk penghormatan. Orang yang tahu kapan harus diam, biasanya lebih dihargai daripada orang yang merasa harus selalu berbicara. Kadang, keheningan itu sendiri sudah cukup untuk menunjukkan wibawa. Selain itu, ritme bicara juga sangat menentukan. Orang yang terlalu cepat berbicara seringkali dianggap gugup atau tidak yakin. Sementara orang yang terlalu lambat bisa membuat lawan bicaranya kehilangan kesabaran. Yang ideal adalah berbicara dengan tempo yang stabil, cukup pelan untuk mudah diikuti, tapi cukup tegas untuk menunjukkan keyakinan. Kamu juga bisa melatih suara agar terdengar lebih berwibawa. Salah satu cara paling sederhana adalah dengan melatih pernapasan. Tarik napas dalam dari perut, bukan dari dada. Latihan pernapasan ini akan membuat suaramu keluar lebih bulat dan dalam. Selain itu, cobalah membaca keras-keras setiap hari selama beberapa menit, dengan fokus pada artikulasi dan penekanan. Ini akan membantumu membentuk suara yang mantap dan percaya diri. Tidak kalah penting adalah pilihan kata. Hindari kata-kata kasar, sindiran tajam,
atau komentar yang bisa merendahkan orang lain. Kata-kata seperti ini mungkin terasa kuat sesaat, tapi sebenarnya merusak citramu dalam jangka panjang. Orang yang berwibawa selalu menjaga lisan, karena mereka tahu bahwa sekali kata-kata keluar, ia tidak bisa ditarik kembali. Mereka memilih kata dengan kesadaran penuh, dan berbicara seolah setiap kalimat adalah cerminan dari nilai yang mereka pegang. Kamu juga bisa memperhatikan bahasa tubuh saat berbicara. Meskipun pembicaraan dilakukan lewat suara, tubuhmu tetap menyampaikan banyak pesan. Tangan yang bergerak terlalu banyak bisa mengalihkan perhatian. Tatapan mata yang tidak fokus bisa membuatmu terkesan tidak yakin. Postur tubuh yang membungkuk bisa membuat orang lain menganggapmu kurang percaya diri. Jadi, ketika berbicara, berdirilah dengan tegap, tatap lawan bicaramu dengan tenang, dan gunakan gerakan tangan seperlunya untuk menekankan poin penting. Sebagai contoh, bayangkan kamu sedang berbicara kepada kelompok kecil dalam sebuah forum. Jangan memulai dengan bicara terlalu cepat, karena kamu ingin segera menyampaikan semuanya. Mulailah dengan menyapa mereka secara tenang, lalu ambil jeda sejenak sebelum melanjutkan. Ini akan membuat mereka fokus padamu. Sampaikan ide utama secara singkat, lalu jelaskan perlahan. Biarkan kata-katamu memiliki ruang untuk bernapas. Gunakan jeda ketika menyampaikan poin penting, agar kata-kata itu punya bobot. Hal-hal seperti ini tampak kecil, tapi memiliki dampak besar dalam membentuk kesan bahwa kamu adalah pribadi yang tenang, percaya diri, dan berwibawa. Tak kalah penting, jangan terlalu sering membicarakan diri sendiri. Orang yang terlalu sering menyebut saya, aku, atau punya saya, cenderung dianggap egois dan kurang bijak. Sebaliknya, orang yang mampu membawa pembicaraan ke arah yang menyentuh kepentingan bersama dan mendengarkan dengan tulus, justru jauh lebih dihormati. Dan terakhir, jangan memaksakan dirimu untuk terdengar pintar dengan kata-kata sulit atau kalimat yang berbelit. Justru, semakin kamu bisa menjelaskan sesuatu yang rumit dengan cara yang sederhana, semakin kamu akan terlihat cerdas dan berwibawa. Orang yang benar-benar menguasai sesuatu, biasanya bisa menyampaikannya dengan sangat mudah dipahami. Jadi, mulai sekarang, perhatikan caramu berbicara. Tidak perlu langsung sempurna. Yang penting adalah kesadaran untuk terus memperbaiki. Dengan waktu dan latihan, suara dan gaya bicaramu akan menjadi alat yang sangat kuat dalam membentuk kesan wibawa yang mendalam. Ada satu hal yang seringkali tidak disadari, tapi punya dampak sangat besar terhadap kesan yang kita berikan kepada orang lain, yaitu cara kita berjalan dan membawa tubuh kita. Ini adalah hal ketiga yang bisa membuat kamu terlihat lebih berwibawa. Bahasa tubuh yang tenang, mantap, dan penuh kendali. Bayangkan seseorang yang berjalan cepat, terburu-buru, sering melihat ke bawah, atau bahkan tampak gelisah setiap kali ia memasuki ruangan. Meskipun mungkin ia sedang sibuk atau banyak pikiran, orang lain yang melihatnya bisa dengan mudah menyimpulkan bahwa ia kurang percaya diri, kurang stabil, atau bahkan tidak bisa diandalkan. Sebaliknya, bayangkan seseorang yang berjalan dengan langkah teratur, bahu tegak, kepala sedikit menengadah, mata menatap ke depan. Setiap gerak tubuhnya seolah menyampaikan pesan, saya tahu kemana saya akan pergi, dan saya percaya diri dengan langkah saya. Bahasa tubuh bukan soal kepura-puraan. Ini bukan tentang bersandiwara agar terlihat lebih baik. Justru sebaliknya, bahasa tubuh adalah cerminan langsung dari kondisi dalam diri kita. Tapi yang menarik adalah, dengan mulai memperbaiki bahasa tubuh dari luar, perlahan kita juga bisa membentuk kondisi batin yang lebih tenang, percaya diri, dan kuat dari dalam. Salah satu bentuk bahasa tubuh paling sederhana tapi kuat adalah postur tegak. Coba perhatikan postur tubuhmu saat ini. Apakah kamu sering membungkuk, menyandarkan diri ke belakang saat duduk, atau berdiri dengan bahu yang turun? Semua ini memberi sinyal ke otak dan ke orang lain bahwa kamu sedang tidak dalam posisi dominan. Sebaliknya, saat kamu mulai membiasakan diri duduk dengan punggung lurus, berdiri dengan dada terbuka, dan menapakkan kaki dengan kokoh di tanah, tubuhmu mulai mengirim sinyal yang berbeda. Kamu mulai terlihat lebih percaya diri, dan secara alami, orang lain pun akan melihatmu sebagai sosok yang lebih berwibawa. Perhatikan juga gerakan tangan. Orang yang banyak melambaikan tangan, menunjuk-nunjuk, atau menyentuh wajah terlalu sering saat berbicara bisa terkesan gelisah atau gugup. Sementara orang yang menggunakan gerakan tangan secara terbatas, terkontrol, dan hanya saat perlu untuk menekankan poin tertentu, akan terlihat jauh lebih tenang dan meyakinkan.
Contoh lain yang sangat kuat adalah kontak mata. Orang yang selalu menghindari tatapan mata seringkali dianggap kurang yakin atau tidak jujur. Tapi orang yang menatap mata lawan bicara dengan tenang, tidak berlebihan, menunjukkan rasa hormat dan kekuatan batin. Ini bukan tentang menatap tajam seperti sedang menantang, melainkan menatap dengan ketenangan dan fokus. Cukup 2 atau 3 detik setiap kali berbicara atau mendengarkan. Terlalu lama bisa terasa mengintimidasi, tapi terlalu singkat bisa terasa ragu-ragu. Dalam dunia bisnis, banyak pelatihan kepemimpinan yang menekankan pentingnya bahasa tubuh. Bahkan, ada eksperimen sosial yang membuktikan bahwa orang-orang akan lebih mempercayai mereka yang punya gestur tubuh stabil dan minim gerakan tidak perlu, dibanding mereka yang banyak bergerak dan tampak tidak tenang. Ini menunjukkan bahwa bahasa tubuh bukan hanya soal estetika, tapi soal komunikasi nonverbal yang sangat kuat. Namun, kamu tidak perlu menjadi aktor atau ahli komunikasi untuk punya bahasa tubuh yang berwibawa. Cukup mulai dari kebiasaan kecil sehari-hari. Misalnya, setiap kali berdiri, sadari posisi bahumu. Apakah kamu cenderung menunduk? Tarik perlahan ke belakang. Saat berjalan, perhatikan langkahmu. Apakah kamu sering terburu-buru? Cobalah memperlambat sedikit, dan biarkan langkahmu terasa lebih mantap. Saat berbicara, sadari di mana tanganmu berada. Apakah kamu menggenggam sesuatu karena gugup? Lepaskan. Letakkan tanganmu di pangkuan atau meja secara natural. Salah satu latihan yang sangat membantu adalah berdiri di depan cermin selama 5 menit setiap hari. Berdirilah tegak, lihat dirimu sendiri, dan bayangkan kamu sedang berbicara di hadapan banyak orang. Perhatikan bagaimana posisi tubuhmu, bagaimana ekspresi wajahmu. Latihan ini terlihat sepele, tapi sangat efektif dalam membentuk kesadaran akan tubuhmu sendiri. Bahasa tubuh yang berwibawa juga sangat berkaitan dengan ketenangan emosi. Orang yang mudah panik biasanya sulit menjaga gerak tubuhnya tetap stabil. Sebaliknya, orang yang terbiasa mengelola emosi dengan baik akan memancarkan ketenangan melalui tubuh mereka. Dan ketenangan ini bisa menular. Dalam situasi krisis atau tegang, kehadiran seseorang yang tenang dan stabil bisa menjadi jangkar bagi orang-orang di sekitarnya. Kamu juga bisa mengamati sosok-sosok publik yang dikenal berwibawa. Perhatikan bagaimana mereka berdiri di panggung, bagaimana mereka bergerak, dan bagaimana mereka menyampaikan ekspresi wajah saat berbicara. Semuanya terasa terukur, tidak berlebihan, tapi sangat kuat. Dan itu bukan karena mereka sempurna secara fisik, melainkan karena mereka sadar penuh akan cara tubuh mereka berbicara kepada dunia. Terakhir, jangan lupa bahwa senyuman juga bagian dari bahasa tubuh. Tapi senyuman yang berwibawa bukan senyum palsu atau dibuat-buat. Ini adalah senyuman tulus yang muncul dari ketenangan hati dan keyakinan diri. Senyuman seperti ini tidak hanya membuatmu terlihat ramah, tapi juga menunjukkan bahwa kamu cukup kuat untuk bersikap hangat tanpa kehilangan ketegasan. Dengan memperbaiki dan menyadari bahasa tubuhmu setiap hari, kamu tidak hanya akan terlihat lebih berwibawa di mata orang lain, tapi juga akan mulai merasakan perubahan besar dalam dirimu sendiri. Kamu akan merasa lebih tenang, lebih yakin, dan lebih mampu menghadapi berbagai situasi dengan kepala tegak. Salah satu sifat yang hampir selalu dimiliki oleh orang-orang yang terlihat berwibawa adalah ketenangan emosional. Ini bukan berarti mereka tidak punya emosi, tapi justru mereka sangat memahami emosinya dan bisa mengendalikannya dengan baik. Maka, hal keempat yang bisa membuatmu tampak jauh lebih berwibawa adalah kemampuan untuk tetap tenang, terutama saat situasi sedang tidak menentu. Kita semua pernah berada dalam situasi yang membuat emosi memuncak. Marah, kesal, kecewa, malu, atau bahkan takut. Namun, yang membedakan orang yang berwibawa dari yang tidak adalah bagaimana mereka merespons keadaan tersebut. Saat orang lain panik, mereka tetap tenang. Saat semua orang saling menyalahkan, mereka mendengarkan. Saat situasi memanas, mereka menjadi pendingin. Dan justru karena sikap tenang itulah, mereka dihormati, dipercayai, dan dijadikan tempat bersandar oleh banyak orang. Bayangkan sebuah kejadian. Di kantor, sebuah kesalahan besar terjadi. Semua orang mulai panik. Ada yang menyalahkan rekan kerja, ada yang gelisah dan mulai bicara tak tentu arah. Ada pula yang hanya diam tapi jelas terlihat ketakutan. Lalu masuk seseorang yang tidak langsung ikut bicara. Ia mengamati situasi sebentar, bertanya dengan tenang,
tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Wajahnya tidak menunjukkan rasa panik. Nada bicaranya tetap datar, tapi penuh perhatian. Dalam waktu singkat, ruangan yang tadinya gaduh mulai tenang. Orang-orang mulai mendengarkan dia. Mereka merasa lebih tenang karena ada sosok yang bisa mereka andalkan. Itulah kekuatan dari ketenangan. Ketenangan bukan sekadar tidak berbicara, tapi tentang bagaimana mengelola respons emosional dengan bijak. Orang yang berwibawa tidak meledak-ledak saat marah. Mereka tidak terburu-buru menyalahkan orang lain, dan tidak bereaksi berdasarkan impuls sesaat. Mereka memikirkan dampak dari kata-kata dan tindakan mereka, bahkan saat suasana hati sedang buruk. Mereka tahu bahwa satu kalimat yang diucapkan dalam keadaan marah bisa merusak hubungan bertahun-tahun. Dan karena mereka paham akan hal itu, mereka memilih untuk diam, bernapas, berpikir sejenak, lalu berbicara dengan sadar. Memang tidak mudah untuk tetap tenang saat kita merasa diserang atau saat keadaan tidak sesuai harapan. Tapi justru dalam momen-momen itulah wibawa diuji. Mampukah kita menahan diri? Mampukah kita tetap menjaga nada suara? Mampukah kita memilih kata yang membangun, bukan yang menyakiti? Semua itu adalah latihan seumur hidup. Tapi setiap kali kamu berhasil menahan amarah, atau menenangkan diri saat hampir kehilangan kontrol, kamu sedang menanamkan fondasi yang kuat untuk wibawamu sendiri. Kamu bisa mulai melatih ketenangan dalam situasi-situasi kecil. Misalnya, saat macet di jalan, dan ada pengendara lain yang menyerobot. Alih-alih membalas dengan klakson panjang atau makian, tarik napas dalam-dalam. Sadari bahwa kamu punya pilihan, bereaksi atau mengabaikan. Atau saat pesanmu dibaca tapi tidak dibalas, dan kamu merasa diabaikan. Daripada langsung menuduh atau curiga, tahan dirimu untuk tidak mengirim pesan tambahan yang penuh emosi. Beri waktu. Tanyakan dengan tenang di lain waktu. Setiap respons kecil ini, ketika dilakukan dengan penuh kendali, adalah langkah menuju pribadi yang lebih berwibawa. Ketenangan juga sangat berhubungan dengan kemampuan mengelola stres. Orang yang terlalu sibuk, tidak tidur cukup, makan tidak teratur, dan tidak punya waktu untuk diri sendiri cenderung lebih mudah marah atau meledak. Maka, bagian dari membangun wibawa adalah juga membangun gaya hidup yang seimbang. Tidur cukup, makan teratur, berolahraga ringan, dan meluangkan waktu untuk berpikir tenang bisa membantumu menjadi pribadi yang lebih stabil. Ada juga satu latihan sederhana tapi sangat efektif, yaitu menunda reaksi. Saat kamu ingin merespons sesuatu, misalnya, pesan yang menyinggung atau ucapan seseorang yang membuatmu marah, cobalah tunggu 5 detik sebelum kamu bereaksi. Diam sejenak. Hitung dalam hati. Tanyakan pada dirimu, apakah perlu aku tanggapi sekarang? Apakah akan lebih baik jika aku diam dulu dan menanggapi nanti? 5 detik itu bisa menyelamatkan hubungan. Bisa menyelamatkan karir. Bahkan bisa menyelamatkan reputasi yang kamu bangun bertahun-tahun. Orang yang tenang juga biasanya punya kemampuan mendengarkan yang kuat. Mereka tidak memotong pembicaraan, tidak merasa harus selalu membalas dengan pendapat sendiri, dan tidak cepat menyimpulkan. Mereka memberi ruang pada orang lain untuk merasa didengar, dan inilah yang membuat mereka disegani. Karena pada akhirnya, orang yang mampu menenangkan orang lain, biasanya adalah orang yang sudah terlebih dulu bisa menenangkan dirinya sendiri. Dalam banyak budaya, ketenangan dipandang sebagai bentuk kedewasaan. Dalam dunia kepemimpinan, ketenangan adalah tanda seseorang layak dipercaya. Dalam hubungan sosial, ketenangan adalah kualitas yang membuat orang nyaman berada di sekitarmu. Jadi, jika kamu ingin terlihat lebih berwibawa, belajarlah menjadi pusat ketenangan di tengah kekacauan. Dan yang paling menarik adalah, ketenangan itu menular. Ketika kamu bisa hadir dengan sikap tenang, kamu membuat orang lain merasa aman. Kamu menjadi tempat orang bersandar saat mereka panik. Kamu menjadi sumber kejelasan saat situasi sedang membingungkan. Dan pada akhirnya, tanpa perlu banyak bicara, orang akan mulai mempercayaimu, menghormatimu, dan mengikuti arah yang kamu tunjukkan. Salah satu aspek paling halus tapi sangat menentukan dalam membangun wibawa adalah konsistensi. Maka hal kelima yang bisa membuat kamu terlihat jauh lebih berwibawa adalah menjadi pribadi yang konsisten, dalam perkataan, dalam perbuatan, dan dalam sikap. Coba kamu bayangkan dua orang yang sama-sama pintar berbicara. Keduanya bisa menjelaskan sesuatu dengan meyakinkan, penuh semangat,
dan terdengar sangat masuk akal. Tapi setelah beberapa waktu, kamu mulai memperhatikan sesuatu. Yang satu sering berubah-ubah pendapat. Hari ini bilang A, besok bisa bilang B. Saat di depan orang tertentu, ia membela prinsip tertentu, tapi di hadapan orang lain ia menyesuaikan sikap hanya demi diterima. Sedangkan yang satu lagi, meski tidak selalu banyak bicara, setiap ucapannya konsisten dari waktu ke waktu. Prinsipnya tidak berubah-ubah hanya karena tekanan atau pengaruh lingkungan. Dan ketika ia berkata sesuatu, kamu tahu ia benar-benar meyakininya. Di antara keduanya, siapa yang lebih berwibawa? Konsistensi adalah fondasi dari kepercayaan. Dan kepercayaan adalah akar dari wibawa. Jika orang tidak bisa mempercayai bahwa kamu akan bersikap sama hari ini dan besok, maka sulit bagi mereka untuk memandangmu sebagai sosok yang kokoh. Justru orang yang sikapnya berubah-ubah, tergantung situasi, tergantung siapa yang hadir, atau tergantung siapa yang sedang ia hadapi, akan dianggap tidak punya pendirian. Dan wibawa akan sulit tumbuh dari pribadi yang tidak punya arah tetap. Tentu saja konsistensi tidak berarti kamu keras kepala atau tidak mau berubah. Dunia berubah, pengetahuan berkembang, dan tentu saja kita semua perlu belajar dan menyesuaikan diri. Tapi yang membedakan adalah, orang yang konsisten tahu mana yang bisa mereka kompromikan, dan mana yang tidak bisa diganggu-gugat. Mereka terbuka terhadap masukan, tapi tetap setia pada nilai-nilai inti yang mereka pegang. Mereka tidak mudah terombang-ambing hanya karena ingin diterima, disukai, atau menghindari konflik. Contoh sederhana bisa terlihat dari cara seseorang bersikap di dunia maya dan dunia nyata. Ada orang yang sangat bijak dan sopan saat bertemu langsung, tapi di media sosial menjadi pribadi yang sarkastik, sinis, bahkan kasar. Wibawa seperti ini mudah luntur, karena publik akan melihat bahwa ia tidak benar-benar konsisten dalam memegang nilai yang sama di semua tempat. Sebaliknya, orang yang tetap menjaga sikap hormat dan bijak, baik di dunia nyata maupun digital, akan dihormati lebih dalam, karena sikapnya tidak tergantung panggung. Konsistensi juga sangat terlihat dari cara seseorang menjalani tanggung jawab. Orang yang selalu datang tepat waktu, menepati janji, dan menyelesaikan tugasnya dengan baik, akan otomatis dianggap lebih berwibawa. Karena kehadirannya bisa diandalkan. Ia tidak membuat orang lain merasa ragu atau cemas. Ia tidak memberi janji palsu, dan tidak lari saat keadaan menjadi sulit. Satu tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten bisa menciptakan dampak yang jauh lebih besar daripada banyak ucapan besar yang tidak pernah diwujudkan. Bayangkan seorang guru yang setiap pagi datang sebelum jam pelajaran dimulai. Ia menyapa siswa dengan nada yang sama, memberikan pelajaran dengan cara yang tidak berubah-ubah, dan selalu menjaga kesopanan dalam berbicara. Mungkin ia bukan guru yang paling lucu atau paling populer, tapi para siswa menghormatinya. Karena mereka tahu, guru ini bisa diandalkan. Ia konsisten. Dan dari konsistensi itu lahir wibawa yang diam-diam tertanam di hati setiap muridnya. Di sisi lain, bayangkan atasan yang hari ini tersenyum dan sangat ramah, lalu keesokan harinya marah-marah tanpa alasan. Hari ini ia bilang kamu mengerjakan tugas dengan baik, tapi minggu depan ia seolah lupa dan mengkritikmu seakan semua salah. Atasan seperti ini mungkin ditakuti, tapi tidak disegani. Karena sikapnya berubah-ubah, tidak bisa ditebak. Dan dari ketidakpastian itu, tumbuh rasa tidak percaya, bukan rasa hormat. Membangun konsistensi memang butuh waktu. Tapi kamu bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, jika kamu sudah memutuskan untuk menjadi pribadi yang lebih tenang, pegang prinsip itu dalam berbagai situasi. Jangan hanya tenang saat bersama teman, lalu menjadi meledak-ledak saat bersama keluarga. Atau jika kamu ingin dikenal sebagai orang yang menghargai waktu, maka jangan hanya tepat waktu saat bertemu orang penting. Tepat waktulah juga saat bertemu teman lama, rekan kerja biasa, atau siapapun. Konsistensi adalah soal integritas. Dan integritas adalah bahan utama dari wibawa sejati. Kamu juga bisa menjaga konsistensi dengan membuat komitmen pribadi yang jelas. Tanyakan pada dirimu, nilai apa yang paling penting buatku? Prinsip apa yang tidak ingin kulanggar? Apapun yang terjadi, semakin kamu mengenal nilai-nilai itu, semakin mudah bagimu untuk menjaga konsistensi. Karena kamu tidak akan lagi bersikap demi menyenangkan orang, tapi karena kamu tahu itu adalah bagian dari siapa dirimu.
Konsistensi juga berarti tidak membuat standar ganda. Apa yang kamu tuntut dari orang lain, harus juga kamu terapkan pada dirimu sendiri. Kalau kamu ingin orang jujur padamu, maka kamu juga harus jujur, bahkan saat tidak ada yang melihat. Kalau kamu ingin orang menghormatimu, maka kamu harus menghormati, bahkan saat kamu sedang tidak disorot. Inilah konsistensi yang akan membuat orang diam-diam menghormatimu, bahkan ketika kamu tidak sedang berusaha tampil. Dan pada akhirnya, konsistensi adalah perjalanan panjang yang tidak selesai dalam sehari. Tapi setiap langkah kecilmu, setiap janji yang kamu tepati, setiap prinsip yang kamu pegang saat kamu punya pilihan untuk melanggarnya, semuanya akan menjadi batu bata yang membangun wibawamu. Tidak perlu diumumkan. Tidak perlu dipamerkan. Orang akan merasakannya sendiri. Karena wibawa sejati tumbuh dalam diam, dari tindakan-tindakan kecil yang dijaga dengan tekun. Ada satu hal yang seringkali tidak dianggap penting, padahal dampaknya sangat besar terhadap cara orang memandang kita, cara kita berpakaian dan merawat diri. Maka hal keenam yang bisa membuat kamu terlihat lebih berwibawa adalah penampilan yang rapi, bersih, dan selaras dengan citra yang ingin kamu bangun. Kita hidup di dunia di mana kesan pertama seringkali menentukan. Bahkan sebelum kamu sempat bicara, orang lain sudah menilai. Bukan karena mereka jahat atau sok menilai, tapi karena otak manusia memang bekerja dengan cepat dalam mengenali pola. Dalam hitungan detik, seseorang bisa membentuk kesan tentangmu hanya dari cara kamu berdiri, cara kamu berjalan, dan yang paling nyata, cara kamu berpakaian dan merawat dirimu. Bukan berarti kamu harus berpakaian mahal atau bermerek. Justru orang yang terlalu menonjolkan kemewahan terkadang terlihat berusaha terlalu keras. Yang lebih penting adalah bagaimana kamu menunjukkan bahwa kamu peduli pada penampilanmu, bahwa kamu tidak asal-asalan dalam memilih pakaian, dan bahwa kamu punya rasa hormat terhadap situasi, terhadap orang lain, dan terhadap dirimu sendiri. Bayangkan kamu melihat dua orang datang ke sebuah acara formal. Yang satu memakai pakaian seadanya, kusut, rambut belum disisir rapi, dan wajah terlihat lesu. Yang satu lagi mengenakan kemeja bersih, celana yang disetrika rapi, rambut tersisir, dan wajah terlihat segar. Padahal mungkin isi kepala keduanya sama cerdasnya. Tapi siapa yang akan lebih dulu mendapat perhatian? Siapa yang lebih mudah dipercaya untuk bicara di depan umum? Inilah realitas yang sering diabaikan. Penampilan luar memang bukan segalanya, tapi ia adalah pintu masuk. Ia adalah bahasa nonverbal pertama yang berbicara sebelum mulutmu membuka kata. Dan orang yang berwibawa memahami ini dengan baik. Mereka tidak tampil mencolok, tapi juga tidak pernah terlihat ceroboh. Mereka berpakaian sesuai situasi, dengan warna dan potongan yang netral tapi pas. Mereka menjaga kebersihan, merawat tubuh, dan membawa diri dengan cara yang menunjukkan bahwa mereka menghargai siapapun yang mereka temui. Kamu tidak harus menjadi model fashion atau punya lemari penuh baju. Cukup beberapa pakaian yang pas, bersih, dan cocok untuk berbagai suasana. Jika kamu laki-laki, kemeja yang disetrika rapi bisa jauh lebih berwibawa daripada jaket mahal tapi kusut. Jika kamu perempuan, penataan rambut yang sederhana dan pakaian yang tidak berlebihan bisa memberi kesan dewasa dan profesional. Ini bukan soal tren, tapi soal kejelasan citra. Apa yang ingin kamu sampaikan pada dunia tentang dirimu? Biarkan penampilanmu membantu menjelaskan itu. Selain pakaian, perawatan diri juga sangat penting. Wajah yang bersih, napas yang segar, kuku yang terawat, bau badan yang netral, semua itu adalah bagian dari kesan yang kamu tinggalkan. Orang tidak akan berkata secara langsung, tapi mereka akan mencatat semuanya dalam benak mereka. Dan ketika kamu tampil bersih dan segar, kamu memberi sinyal bahwa kamu adalah pribadi yang teratur, peduli, dan punya kontrol atas hidupmu. Kamu juga bisa memperhatikan detail kecil yang sering diabaikan. Misalnya sepatu yang bersih, jam tangan yang tidak berlebihan, atau tas yang tidak penuh dan berantakan. Semua itu adalah simbol kecil dari kepribadianmu. Bahkan cara kamu membawa tas, memegang ponsel, atau menaruh kunci bisa memberi kesan apakah kamu pribadi yang rapi dan terstruktur, atau ceroboh dan tidak siap. Namun, berhati-hatilah agar kamu tidak terjebak pada penampilan semata. Orang yang terlalu sibuk membentuk citra luar, tanpa membangun isi dalam biasanya akan cepat terlihat palsu. Justru kekuatan dari penampilan yang berwibawa terletak pada keseimbangan, luar yang rapi, dalam yang matang.
bukan pencitraan, tapi cerminan. Penampilan juga bukan soal ingin dipuji. Justru orang yang berwibawa tidak pernah terlihat haus pengakuan. Mereka tampil rapi bukan untuk menyombongkan diri, tapi karena mereka menghormati setiap kesempatan yang mereka hadiri. Mereka tahu bahwa penampilan adalah bagian dari komunikasi. Maka mereka tidak sembarangan dalam memilih warna, potongan, atau bahkan aroma tubuh mereka. Sebagai contoh, banyak tokoh-tokoh besar di dunia, baik di bidang bisnis, pendidikan, ataupun politik, yang punya gaya berpakaian yang sangat sederhana tapi konsisten. Mereka tidak berubah-ubah gaya tiap minggu. Mereka tidak mengikuti tren, tapi memilih gaya yang sesuai dengan kepribadian dan peran mereka. Dan dari konsistensi itu, tumbuh citra yang kuat dan dihormati. Kamu pun bisa mulai dengan hal serupa. Temukan gaya pakaian yang sesuai dengan siapa dirimu, dan pertahankan itu dengan sederhana tapi penuh kesadaran. Tak lupa, senyum yang tulus, ekspresi wajah yang tenang, dan tatapan mata yang jernih juga bagian dari penampilan. Orang sering lupa bahwa wajah kita adalah bagian dari pakaian jiwa kita. Jika kamu terlihat lelah, penuh keluhan, atau selalu mengernyit, maka sebaik apapun bajumu tidak akan banyak membantu. Tapi jika wajahmu tenang, mata kamu penuh perhatian, dan senyummu tidak dibuat-buat, maka bahkan pakaian yang sederhana pun bisa terlihat sangat berwibawa. Jadi mulai hari ini, lihat kembali cermin bukan hanya untuk merapikan rambut, tapi untuk bertanya pada dirimu sendiri, apakah cara aku berpakaian dan membawa diri sudah mencerminkan siapa aku sebenarnya? Apakah penampilanku hari ini menunjukkan bahwa aku menghormati diriku sendiri dan orang-orang di sekitarku? Karena ketika penampilan luar selaras dengan nilai dalam, dan semua itu dilakukan bukan untuk pamer tapi sebagai wujud penghargaan terhadap hidup, maka disitulah wibawa akan mulai tumbuh. Bukan dari label pakaian, bukan dari harga sepatu, tapi dari pesan diam-diam yang kamu kirim lewat cara kamu berdiri, berjalan, tersenyum, dan menyapa dunia. Satu hal yang membuat seseorang terlihat sangat berwibawa, meskipun ia tidak berbicara banyak atau bahkan tidak banyak dikenal orang, adalah kemampuannya untuk mendengarkan. Maka, hal ketujuh yang bisa membuat kamu terlihat jauh lebih berwibawa adalah menjadi pendengar yang baik, benar-benar mendengarkan, bukan sekadar diam saat orang lain berbicara. Di tengah dunia yang penuh dengan orang yang ingin didengar, sedikit sekali yang benar-benar ingin mendengar. Semua orang ingin mengungkapkan pendapatnya, ingin berbagi cerita, ingin dipahami. Tapi tidak semua orang mampu memberikan ruang bagi orang lain untuk bicara. Dan disitulah letak kekuatan dari seorang pendengar sejati. Mendengarkan bukan sekadar menunggu giliran berbicara. Mendengarkan adalah memberikan perhatian penuh. Bukan hanya dengan telinga, tapi juga dengan mata, wajah, dan hati. Orang yang berwibawa tidak akan memotong pembicaraan, tidak terburu-buru menyela, dan tidak sibuk memikirkan balasan saat lawan bicaranya masih berbicara. Mereka hadir secara utuh dalam percakapan. Dan karena kehadiran itu, mereka dihormati. Bayangkan kamu sedang bercerita tentang masalah yang sedang kamu hadapi. Di hadapanmu, ada dua orang. Yang pertama terlihat sibuk memainkan ponselnya, sesekali mengangguk tapi matanya tidak fokus. Kadang ia memotong ceritamu dengan opini atau langsung memberi solusi yang kamu tidak minta. Sedangkan yang kedua duduk tenang, menatapmu dengan penuh perhatian, tidak menyela, dan bahkan sesekali hanya mengangguk pelan. Ia tidak buru-buru menilai, tidak memaksakan sudut pandangnya, dan tidak membuatmu merasa salah. Dalam percakapan seperti itu, kepada siapa kamu merasa lebih dihargai? Siapa yang akan kamu anggap lebih dewasa dan berwibawa? Kekuatan seorang pendengar bukan hanya membuat orang lain merasa nyaman, tapi juga menciptakan kepercayaan. Dan kepercayaan ini bisa membuka banyak pintu. Ketika kamu bisa menjadi tempat orang lain merasa aman untuk berbicara, kamu sedang membangun fondasi hubungan yang dalam. Kamu sedang menunjukkan bahwa kamu tidak hanya peduli pada dirimu sendiri, tapi juga pada pengalaman orang lain. Dan yang menarik, kamu tidak perlu banyak bicara untuk terlihat bijak. Justru, dalam banyak kasus, diam yang penuh makna lebih kuat daripada 1000 kata. Ketika kamu mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kamu menunjukkan bahwa kamu tidak sedang ingin menang, tapi ingin memahami. Kamu tidak sedang membuktikan bahwa kamu benar, tapi sedang mencoba merasakan apa yang orang lain rasakan. Dan dari ketulusan itulah muncul rasa segan, rasa hormat,
dan perlahan, rasa percaya yang membentuk wibawa. Namun, menjadi pendengar yang baik tidak berarti kamu harus selalu setuju dengan apa yang disampaikan. Kamu tetap bisa memiliki pandangan berbeda. Tapi bedanya adalah, kamu menyampaikan pendapatmu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memperluas sudut pandang. Kamu menanggapi dengan bahasa yang membangun, bukan menyerang. Dan itu semua dimulai dari sikap mendengarkan yang tulus. Kamu juga bisa melatih kebiasaan mendengarkan dalam percakapan sehari-hari. Mulailah dengan memberikan perhatian penuh pada orang yang berbicara. Matikan notifikasi ponsel, hadapkan tubuhmu pada lawan bicara, dan fokus pada apa yang sedang disampaikan. Biarkan mereka menyelesaikan kalimatnya. Jangan buru-buru menyela, bahkan jika kamu sudah tahu apa yang akan mereka katakan. Tahan dorongan untuk langsung memberi saran. Kadang, orang hanya ingin didengar, bukan diadili atau diberi solusi. Mendengarkan juga berarti membaca bahasa tubuh. Perhatikan ekspresi wajah, gerakan tangan, nada suara. Kadang, yang tidak diucapkan jauh lebih penting dari yang terdengar. Orang yang berwibawa peka terhadap sinyal-sinyal ini. Mereka tahu kapan seseorang sedang merasa tidak nyaman, kapan seseorang butuh ruang, atau kapan seseorang membutuhkan dukungan, tanpa harus diminta. Ada juga kekuatan dalam memberi jeda. Setelah seseorang selesai berbicara, jangan langsung menimpali. Biarkan ada sedikit keheningan. Itu bisa memberi kesan bahwa kamu benar-benar mencerna apa yang disampaikan. Dan ketika kamu menjawab, jawab dengan kalimat yang menunjukkan bahwa kamu mendengar dan memahami, bukan sekadar membalas. Misalnya, katakan, "Kalau aku dengar dari yang kamu sampaikan tadi, kamu merasa agak tertekan karena situasi di kantor, ya?" Kalimat seperti ini jauh lebih kuat daripada langsung menimpali dengan opini. "Ah, kamu terlalu mikir." Di dunia kerja, pemimpin yang dihormati bukan yang paling sering berbicara, tapi yang paling bisa membuat orang-orang merasa didengar. Bahkan dalam hubungan pribadi, orang yang mampu mendengarkan pasangannya dengan tulus akan lebih dihargai daripada yang hanya sibuk memberikan ceramah atau perintah. Mendengarkan juga menumbuhkan kebijaksanaan. Ketika kamu membuka ruang bagi perspektif lain, kamu akan lebih mudah memahami bahwa hidup tidak sesederhana benar atau salah. Kamu akan belajar bahwa setiap orang punya cerita, dan setiap cerita punya luka, pelajaran, dan nilai. Dan dari pemahaman inilah, kamu akan tumbuh menjadi pribadi yang matang, pribadi yang kuat tapi tidak arogan, cerdas tapi tidak menggurui, dan tegas tapi tetap manusiawi. Inilah karakter yang membentuk wibawa sejati. Jadi, jika kamu ingin terlihat lebih berwibawa, mulailah dengan menjadi pendengar yang hadir. Hadir bukan sekadar ada di tempat, tapi benar-benar memberi ruang bagi orang lain untuk bicara tanpa takut dihakimi. Karena kadang, yang paling dihormati bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling dalam perhatiannya. Salah satu ciri yang seringkali dimiliki oleh orang-orang yang terlihat sangat berwibawa adalah kemampuan mereka untuk bersikap tegas tanpa menjadi kasar. Maka, hal kedelapan yang akan membuatmu tampak jauh lebih berwibawa adalah kemampuan untuk mengambil keputusan secara tegas, jelas, dan bertanggung jawab. Tegas bukan berarti keras kepala. Tegas juga bukan berarti suka memerintah atau memaksakan kehendak. Tegas adalah keberanian untuk menentukan arah, memilih sikap, dan berdiri di atas keputusan tersebut, bahkan jika tidak semua orang akan setuju. Tegas adalah saat kamu bisa berkata, "tidak," tanpa harus marah, dan berkata, "ya," tanpa perlu menjilat. Tegas adalah ketika kamu bisa tetap sopan, tapi tidak goyah. Dan itulah kualitas yang membuat seseorang tampak kuat, dewasa, dan akhirnya berwibawa. Coba bayangkan seseorang yang selalu ragu-ragu dalam bersikap. Hari ini ia mengatakan satu hal, besok bisa berubah karena ditekan oleh orang lain. Ia sulit membuat keputusan, takut disalahkan, dan akhirnya menunggu orang lain yang mengambil alih. Di mata orang lain, pribadi seperti ini akan terlihat lemah dan tidak layak diandalkan. Bandingkan dengan seseorang yang tahu apa yang ia yakini, tahu apa yang menjadi prioritasnya, dan ketika harus memilih, ia melakukannya dengan jelas, walau mungkin tidak semua orang akan senang. Pribadi yang seperti ini, meski kadang dikritik, justru lebih dihormati, karena ia punya arah. Dan arah itu menumbuhkan wibawa. Sikap tegas sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam hal-hal yang terlihat kecil. Misalnya,
Ketika ada teman yang selalu meminta bantuan di luar batas wajar, kamu bisa saja terus mengiyakan demi menjaga hubungan. Tapi jika kamu tidak bisa menetapkan batas, lama-lama kamu akan dimanfaatkan, dan kamu sendiri akan merasa lelah. Tegas bukan berarti kamu tidak peduli pada orang lain. Justru sebaliknya, sikap tegas menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu sendiri dan orang lain secara seimbang. Kamu bisa berkata, "Saya minta maaf, saya tidak bisa bantu kali ini," dengan nada tenang, tanpa perlu merasa bersalah atau membuat alasan berlebihan. Dan orang yang mendengar itu akan lebih mudah memahami batasanmu. Ketegasan juga sangat penting dalam dunia kerja. Atasan yang tidak tegas akan membuat timnya kebingungan. Ia tidak bisa memberi arahan yang jelas, sering berubah keputusan, dan tidak bisa mengambil tanggung jawab jika ada masalah. Sebaliknya, atasan yang tegas akan menetapkan standar, menjelaskan ekspektasi, dan berani menanggung konsekuensi dari pilihannya. Bahkan jika keputusan yang diambil tidak selalu sempurna, ketegasan itu sendiri sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia layak dipercaya. Namun, sikap tegas hanya akan membawa wibawa jika disampaikan dengan cara yang bijak. Tegas yang kasar akan menimbulkan ketakutan, bukan rasa hormat. Tegas yang emosional akan terlihat reaktif, bukan dewasa. Maka, belajar bersikap tegas adalah juga belajar bagaimana menyampaikan sesuatu dengan tenang tapi tetap mantap. Nada suara yang datar, pilihan kata yang tidak menyerang, dan sikap tubuh yang stabil adalah kunci untuk menyampaikan ketegasan tanpa menimbulkan konflik. Kamu juga bisa melatih ketegasan dari hal-hal kecil. Mulailah dengan mengatakan pendapatmu saat berdiskusi, walau kamu berbeda pandangan. Katakan dengan kalimat yang jernih dan tidak memojokkan, seperti, "Saya punya pandangan yang sedikit berbeda, boleh saya jelaskan?" Jangan terlalu sering berkata, "Terserah," jika kamu sebenarnya punya keinginan. Jangan berkata, "Nggak apa-apa," padahal kamu merasa tidak nyaman. Ketika kamu belajar menyampaikan perasaan dan pikiranmu dengan jujur dan tenang, kamu sedang membangun otot ketegasan yang sehat. Seringkali, orang yang sulit tegas adalah orang yang takut tidak disukai. Mereka khawatir jika bersikap jujur, orang akan menjauh. Tapi kenyataannya, sikap tidak tegas justru membuat hubungan jadi tidak sehat. Orang tidak tahu batasannya, dan kamu pun merasa terjebak dalam peran yang melelahkan. Sebaliknya, saat kamu bisa menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, orang yang benar-benar menghargaimu akan tetap tinggal. Dan justru dari kejelasan itulah lahir hubungan yang tulus dan saling menghormati. Ada kalanya kamu juga harus tegas pada diri sendiri. Menolak untuk menunda pekerjaan, menetapkan jadwal tidur, menjaga komitmen terhadap tujuan hidup, atau memutuskan untuk menjauhi lingkungan yang merusak. Semua keputusan itu tidak mudah. Tapi ketika kamu bisa berkata tegas pada dirimu sendiri, bukan dengan marah, tapi dengan cinta dan komitmen, kamu sedang memperkuat pondasi karaktermu. Dan karakter yang kuat akan selalu memancarkan wibawa, bahkan tanpa banyak bicara. Kita hidup di dunia yang seringkali membuat orang bingung mengambil posisi. Tapi justru di tengah kebingungan itu, orang yang mampu berdiri tegak dan berkata, "Saya akan berdiri di sini, karena saya percaya ini benar," akan menjadi penunjuk arah. Dan penunjuk arah, meski tidak selalu disukai, akan selalu dicari. Karena ia memberi kepastian. Ia memberi pegangan. Dan disitulah wibawa itu tumbuh. Jadi, jika kamu ingin terlihat lebih berwibawa, belajarlah bersikap tegas. Tidak perlu keras. Tidak perlu membentak. Tegas yang pelan tapi pasti, tegas yang diam tapi mantap, jauh lebih kuat daripada teriakan yang kosong. Dan percayalah, orang bisa merasakan ketegasan itu. Ia keluar dari caramu memandang, caramu berdiri, dan caramu memegang kata-katamu sendiri. Di balik semua hal yang telah kita bahas sebelumnya, ada satu hal lagi yang sangat kuat pengaruhnya terhadap wibawa seseorang, tapi seringkali luput diperhatikan, kemampuan berbicara dengan tenang, terstruktur, dan meyakinkan. Maka, hal kesembilan yang membuat kamu tampak lebih berwibawa adalah cara kamu berbicara, bukan hanya apa yang kamu katakan, tetapi bagaimana kamu mengatakannya. Banyak orang yang sebenarnya cerdas dan punya ide-ide bagus, tapi gagal menyampaikan pikirannya dengan cara yang tepat. Mereka berbicara terlalu cepat, terbata-bata, terlalu sering mengulang kata-kata, atau bahkan terlihat gugup saat harus menjelaskan sesuatu. Akibatnya, ide yang bagus pun tidak terdengar meyakinkan. Sebaliknya, orang yang berbicara dengan nada tenang,
pilihan kata yang jelas, dan alur pikiran yang runtut akan terlihat lebih siap, lebih kredibel, dan lebih pantas dipercaya, meskipun apa yang dia katakan sebenarnya sederhana. Bayangkan kamu mendengarkan dua orang yang sama-sama diminta untuk menjelaskan suatu topik. Yang pertama berbicara dengan terburu-buru, sering menyisipkan, apa tuh? Dan tampak seperti mengejar kata-kata yang tidak terkejar oleh pikirannya sendiri. Yang kedua bicara dengan tenang, tidak tergesa. Setiap kata terasa dipilih dengan hati-hati, dan saat ia berbicara, kamu merasa seperti dia benar-benar tahu apa yang dia katakan. Padahal, isi pembicaraannya mungkin tidak lebih dalam dari yang pertama. Tapi karena cara penyampaiannya matang, kamu lebih mempercayainya. Inilah kekuatan dari cara berbicara yang berwibawa. Berbicara dengan wibawa bukan berarti harus banyak menggunakan istilah sulit atau kalimat panjang yang rumit. Justru, semakin sederhana bahasa yang kamu pakai, semakin mudah orang menangkap maksudmu. Dan semakin mudah maksudmu dipahami, semakin kuat pula pesan yang kamu sampaikan. Orang-orang yang punya wibawa tidak mencoba terlihat pintar dengan mempersulit kata. Mereka justru mampu menjelaskan hal rumit dengan cara yang sederhana. Dan dari kemampuan itulah muncul kesan bahwa mereka benar-benar paham dengan apa yang dibicarakan. Kamu bisa mulai dengan memperhatikan kecepatan bicaramu. Banyak orang berbicara terlalu cepat karena gugup, ingin segera selesai, atau takut kehilangan perhatian orang lain. Tapi justru dengan memperlambat sedikit, kamu memberi ruang bagi pendengarmu untuk mencerna. Kamu memberi jeda. Kamu menunjukkan bahwa kamu menguasai situasi, dan kamu tidak sedang dikejar waktu. Bahkan diam sejenak sebelum menjawab pertanyaan bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk menunjukkan wibawa. Lalu, perhatikan juga intonasi suara. Orang yang selalu berbicara dengan nada datar tanpa naik turun akan terdengar membosankan. Tapi orang yang terlalu banyak bermain nada hingga terdengar dramatis juga bisa kehilangan kredibilitas. Temukan keseimbangan. Gunakan penekanan suara di bagian penting. Turunkan nada saat ingin menyampaikan sesuatu yang dalam. Angkat suara sedikit saat ingin menyampaikan semangat. Semua ini akan membuat cara bicaramu terasa lebih hidup, tapi tetap dalam kendali. Perlu juga kamu perhatikan cara mengatur isi pembicaraan. Usahakan setiap kali kamu bicara, kamu tahu arah yang ingin kamu capai. Jangan melompat-lompat dari satu ide ke ide lain tanpa alur. Orang yang berbicara tanpa struktur akan membuat pendengarnya bingung dan lelah. Tapi jika kamu punya pola pikir yang jernih, misalnya, mulai dari latar belakang, masuk ke inti, lalu beri penutup, maka apapun yang kamu bicarakan akan terdengar lebih kuat dan lebih mudah diterima. Satu hal lagi yang sering dilupakan adalah kontak mata saat berbicara. Ini bukan hanya soal bahasa tubuh, tapi juga bagian dari komunikasi. Saat kamu berbicara dan sesekali menatap lawan bicara dengan penuh perhatian, kamu menciptakan hubungan batin. Kamu menunjukkan bahwa kamu tidak sekadar berbicara, tapi juga mengundang mereka untuk mendengarkan. Namun jangan berlebihan. Tatapan yang terlalu tajam atau terlalu lama bisa terasa agresif. Cukup seperlunya, dengan sikap terbuka dan wajah yang ramah. Lalu, hindari terlalu banyak mengisi pembicaraanmu dengan kata-kata kosong seperti kayak, ya gitu deh, pokoknya, dan sejenisnya. Kata-kata ini memang lumrah dalam percakapan sehari-hari, tapi jika terlalu sering diucapkan, akan membuatmu terdengar kurang mantap. Orang yang berwibawa memilih kata-kata dengan lebih sadar. Mereka tidak perlu banyak bicara, tapi setiap kalimat terasa punya arah dan maksud. Berlatih berbicara dengan wibawa bisa dimulai dari lingkungan terdekat. Coba saat ngobrol dengan teman, sadari bagaimana cara kamu menjelaskan sesuatu. Jangan terlalu cepat. Jangan menyepelekan topik. Bicara dengan tenang, bahkan untuk hal-hal sederhana. Lalu, coba rekam suaramu sendiri saat kamu berbicara. Dengarkan kembali. Apakah kamu terdengar yakin? Apakah kamu terdengar jelas? Dari sana kamu bisa perlahan memperbaiki. Kamu juga bisa melatih dengan membaca teks keras-keras setiap hari. Tapi bukan sekadar membaca, melainkan dengan intonasi, dengan jeda, dan dengan ekspresi. Latihan ini akan membentuk otot-otot vokal, melatih kejelasan artikulasi, dan membiasakanmu untuk berbicara dengan cara yang mantap. Ingat, banyak pemimpin besar di dunia bukan lahir dari suara yang keras, melainkan dari suara yang tegas dan jelas. Mereka tidak banyak berteriak,
Tapi saat mereka berbicara, semua orang diam. Karena kata-katanya berbobot. Dan karena mereka menyampaikannya dengan kesadaran penuh. Berbicara dengan wibawa bukan tujuan akhir, tapi cerminan dari isi dalam dirimu. Ketika kamu tahu apa yang kamu yakini, ketika kamu benar-benar memahami apa yang ingin kamu sampaikan, dan ketika kamu menyampaikannya dengan kesadaran, maka suara yang keluar darimu akan membawa kekuatan. Dan kekuatan itu akan membuat orang memperhatikan. Bukan karena kamu berisik, tapi karena kamu layak didengarkan. Dari semua hal yang telah kita bahas, ada satu kekuatan yang sangat mendasar, yang diam-diam membentuk seluruh kepribadianmu, dan yang sangat menentukan apakah orang lain akan benar-benar menghargaimu atau tidak. Inilah kunci terakhir yang membuat seseorang terlihat berwibawa, memiliki prinsip hidup yang kuat dan dijalani dengan konsisten dalam tindakan nyata. Prinsip bukan sekadar kata-kata indah yang ditulis di bio media sosial. Prinsip adalah kompas moral yang memandu tindakanmu, bahkan saat tidak ada yang melihat. Prinsip adalah garis batas yang kamu tetapkan sendiri, sebagai penanda mana yang benar dan mana yang tidak bisa kamu terima. Dan orang yang memiliki prinsip akan terlihat berbeda, karena mereka tidak hidup untuk menyenangkan semua orang. Mereka hidup dengan arah. Dan arah itulah yang membuat mereka tampak teguh, kokoh, dan dihormati. Di dunia yang berubah sangat cepat seperti sekarang, memiliki prinsip justru menjadi kekuatan langka. Banyak orang berubah pendirian hanya karena tekanan publik. Banyak yang rela mengorbankan nilai-nilainya demi popularitas. Banyak yang hidup dalam kepalsuan demi mendapatkan pujian sesaat. Tapi orang yang berwibawa tidak mudah goyah. Mereka tahu apa yang mereka perjuangkan, dan mereka siap menghadapi risiko untuk mempertahankan itu. Coba bayangkan seseorang yang selalu memegang prinsip kejujuran, bahkan saat ia tahu bahwa berbohong akan jauh lebih menguntungkan. Ia tahu risikonya. Mungkin ia tidak akan cepat naik jabatan, mungkin ia tidak akan selalu disukai, dan mungkin ia akan kehilangan beberapa peluang. Tapi ia tetap memilih jalan yang lurus. Ia tetap berkata jujur. Dan dari keteguhan itu, orang-orang mulai menaruh hormat. Bukan karena dia sempurna, tapi karena dia tidak menjual dirinya demi kenyamanan. Prinsip yang kuat juga akan membimbingmu dalam membuat keputusan sulit. Ketika kamu harus memilih antara dua hal yang sama-sama berat, prinsiplah yang menjadi pegangan. Misalnya, kamu harus memilih antara tetap bekerja di tempat yang melanggar etika atau mundur dan mencari tempat yang lebih sejalan dengan nilai-nilaimu. Orang yang tidak punya prinsip akan memilih berdasarkan kenyamanan. Tapi orang yang punya prinsip akan memilih berdasarkan hati nuraninya, meski jalannya lebih berat. Dan keputusan semacam itu, walau terlihat sederhana, akan membentuk karaktermu sedikit demi sedikit. Namun, prinsip tidak hanya tentang kejujuran atau integritas. Bisa juga tentang bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Misalnya, kamu berprinsip untuk selalu menghormati siapapun, tidak peduli jabatan, status, atau latar belakangnya. Maka dalam setiap interaksi, kamu akan membawa nilai itu. Kamu tidak akan merendahkan orang hanya karena mereka terlihat biasa saja. Kamu tidak akan bersikap manis hanya kepada yang kamu anggap penting. Kamu akan memperlakukan semua orang dengan hormat, dari satpam hingga direktur, dari penjual kaki lima hingga pejabat. Dan perlakuanmu yang konsisten ini akan membuat orang lain melihat bahwa kamu bukan orang yang mudah berubah karena kepentingan. Prinsip juga mencerminkan kedewasaan berpikir. Ketika kamu punya prinsip, kamu tidak akan mudah ikut-ikutan tren hanya karena ingin diterima. Kamu tidak akan mudah terprovokasi atau terbawa arus opini publik. Kamu bisa berpikir sendiri, menimbang, dan mengambil sikap. Mungkin orang lain akan mencibir. Tapi diam-diam mereka akan bertanya dalam hati, bagaimana bisa orang ini begitu tenang, begitu yakin, dan tidak terombang-ambing? Dari situlah rasa segan dan hormat mulai tumbuh. Namun prinsip yang hanya disimpan dalam hati tidak akan berdampak besar. Ia harus dihidupkan dalam tindakan nyata. Jika kamu percaya pada nilai kerja keras, maka kamu akan selalu memberikan yang terbaik, bahkan ketika tidak ada yang menonton. Jika kamu percaya pada nilai tanggung jawab, maka kamu tidak akan lari dari kesalahan atau mencari kambing hitam. Jika kamu percaya pada nilai keadilan, maka kamu tidak akan diam saat melihat ketidakadilan, bahkan jika itu berarti kamu harus melawan arus. Dan orang-orang di sekitarmu akan mulai memperhatikan. Mereka melihat bahwa kamu bukan hanya berbicara,
tapi juga melakukan. Bahwa kamu bukan sekadar membangun citra, tapi sungguh menjalani apa yang kamu yakini. Dan dari konsistensi itulah wibawa sejati akan tumbuh. Pelan, diam, tapi pasti. Prinsip hidup juga membuatmu tidak mudah terintimidasi. Karena kamu tahu bahwa nilaimu tidak tergantung pada pujian atau hinaan orang lain. Kamu tidak mudah merasa rendah diri di hadapan orang kaya, dan tidak merasa tinggi di hadapan orang miskin. Kamu tidak silau oleh jabatan, dan tidak terintimidasi oleh popularitas. Karena kamu tahu bahwa yang menentukan nilai dirimu adalah apakah kamu setia pada prinsipmu atau tidak. Dan inilah hal yang paling penting, prinsip akan membentuk aura. Orang yang punya prinsip kuat memancarkan aura tertentu. Mereka tidak perlu banyak bicara, tapi kehadiran mereka menciptakan suasana. Kamu bisa merasakannya dari cara mereka duduk, berbicara, atau bahkan hanya dari tatapan mata mereka. Mereka tidak sedang berusaha mengesankan siapapun, tapi orang-orang merasa terkesan. Mereka tidak sedang berusaha jadi pusat perhatian, tapi orang-orang memberi perhatian. Inilah magnet alami dari wibawa yang lahir dari prinsip yang dijalani. Tentu saja, tidak ada manusia yang sempurna. Kadang kita tergoda untuk melanggar prinsip kita sendiri. Kadang kita tergelincir. Tapi yang membedakan orang yang benar-benar berwibawa adalah keberaniannya untuk kembali. Untuk mengakui kesalahan, belajar, dan memperbaiki diri. Prinsip bukan berarti kamu harus selalu benar. Tapi kamu selalu berusaha hidup sesuai nilai yang kamu yakini, sebaik mungkin. Dan ketika prinsip hidupmu sudah menjadi bagian dari dirimu, bukan sebagai beban, tapi sebagai panduan, maka kamu tidak perlu lagi mengejar wibawa. Wibawa itu akan datang sendiri, mengikuti keteguhanmu. Dengan berakhirnya pembahasan pada poin ke-10 ini, maka lengkaplah seluruh rangkaian dari 10 hal yang bisa membuatmu terlihat lebih berwibawa. 10 hal ini bukan aturan kaku, bukan daftar yang harus dikejar dengan terburu-buru, tapi seperti benih yang bisa kamu tanam perlahan dalam dirimu. Karena wibawa sejati tidak dibentuk dalam sehari. Ia tumbuh pelan, dari cara kamu membawa diri, dari ketulusanmu dalam memperlakukan orang lain, dari kejujuranmu dalam memilih jalan hidup, dari ketenanganmu saat diuji keadaan, dan dari keberanianmu untuk menjadi dirimu sendiri, dengan cara yang lebih matang, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab setiap harinya. Dan pada akhirnya, wibawa bukanlah tentang seberapa banyak orang tunduk padamu, tapi seberapa banyak orang merasa tenang, percaya, dan terinspirasi oleh keberadaanmu.